الحمد لله الذي رفع العلماء درجاتهم بما لديهم من العلوم. اللهم أدم صلواتك وسلامك على خير كل معصوم حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد سيد أهل الفهوم، وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، أئمتنا في طلب رضاك يا حي يا قيوم، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken sesepuh bini sepuh, para jemaah sekalian, bapak-bapak yang senantiasa semoga diberi oleh Allah Ta'ala tambahan kekuatan, terkhusus kekuatan untuk kemampuan mensyukuri atas nikmat taufik dan hidayah hadir majelis taklim, majelis zikir. Semoga tambah hari tambah kuat, tambah hari tambah yakin, tambah hari tambah berkah, tambah hari tambah manfaat. Dan semoga dengan niat-niat panjenengan kalih kula di majelis zikir semacam ini dan sholawat majelis taklim, semoga pulang nanti membawa oleh-oleh dari Allah, oleh-oleh tambahan istiqomah, tambahan rezeki yang lancar berkah, tambahan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Kita sampai pada hadis yang ke-212. Saya ulangi sedikit pembahasan tentang bab sifat sholat, cara untuk mengerjakan sholat. Bab sifatis sholat. Sehingga dari kitab nopo PDF hadis yang ke-212. Sebelum ini Al-Fakir dapat sedikit faedah terkait tentang fadilah dan kelebihan yang panjenengan sampun pirsa. Panjenengan sampun mengetahui bahwa satu majelis itu Allah Ta'ala mencatat pahala senilai di atas 1000 rakaat sholat sunnah, di atas pahala menjenguk 1000 orang sakit, di atas pahala 1000 melayat orang yang mati. Nggih, pernah dengar nggih? Nah, niku wonten tambahan ngeten. Itu yang dimaksud 1000 sholat yang pasti diterima. Jadi wonten MBN pasti diterima. Kalau kalian panjenengan bayangin 2 rakaat itu kalau diterima kados napa ganjarane? Sholat niku kan sing paling angel kan diterima nih Pak. Lah niki wonten tambahan keterangan itu 1000 rakaat itu jelas-jelas sholatis danten diterima. Sedangkan golek pados cari 2 rakaat yang diterima, oh niki sulit. Tidak setiap orang mendapatkan. Harus ikhlas, harus betul-betul khusyuk dan seterusnya. Niki wonten sistem cara gampang. Napa niku hadir sekali saja majelis taklim, sekali mawon. Kalau jenengan mampu, maka itu senilai di atas orang melakukan sholat 1000 rakaat diterima. Tolong digarisbawahi, diterima. Jika 2 rakaat saja diterima, itu sudah cukup dan lebih untuk kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kinten-kinten panjenengan nek badhe nglampahi 1000 rakaat butuh berapa hari, Pak? Kalau mboten berapa jam, berapa jam nggak ngatasi, berapa hari? 17 rakaat yang kita lakukan nih wajib 17 rakaat itu sudah kelihatan banyak kita 17 rakaat itu belum sampai hitungan 20 loh Pak, apalagi hitungan 100. Ini 1000 rakaat, terus per rakaat dari 1000 semuanya makbulah. Apa makbulah? Diterami kalian Allah. Artinya ngeten, apunten, tanpa merendahkan sholat. Nek jenengan saumpama pengen golek sholat yang cuma-cuma gak kangelan diterima, hadir majelis wis ngoten mawon. Tanpa merendahkan jenengan badhe duha monggo, badhe tahajud monggo. Tapi ini jangan sampai dilewatkan. Jangan sampai dilewatkan. Kalau sholat duha masih ada tanda tanya diterima atau tidak. Sholat tahajud kita masih tanda tanya diterima atau tidak, kecuali jangan kita pede, wallahu alam. Jadi masih berupa tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Witirnya tanda tanya, tahajudnya tanda tanya, rawatibnya tanda tanya. Ini jelas, kertas jelas, pasti. Berapa rakaat? 1000 rakaat sholat jenengan sudah diterima. Itu cukup jenengan hadir satu majelis taklim. Kalau seminggu 2 berarti berapa Pak? Monggo dilanjutkan 2000 Pak Eko. Kalau 3 3000, tinggal menghitung. Kemudian wonten tambahan keterangan itu di atas pahala orang menjenguk 1000 orang sakit. 1 orang sakit yang kita ziarah dalam hadisnya itu kalau kita ziarah pagi maka saat itu 70 malaikat istighfar untuk panjenengan sampai sore. Itu 1 orang sakit. Kalau 1000 70.000. Pokoknya kalau matematika monggo pas. Kan kalau salat begini samping kanan ini 70.000. Pun ngapunten tanpa merendahkan jenengan dengan umur sakmangke sudah jenengan kehitung pernah jenguk sampai 1000 orang sakit? Dereng sampai. Kalau kinten dereng sampai. Kulo kinten dereng sampai sing hadir niki tanpa merendahkan, belum ada yang pernah menjenguk orang sakit dengan bilangan 1000. Ini sistem yang termudah, tergampang. Jangan lewatkan majelis taklim, bahkan bisa didapatkan dengan cara live jikalau seandainya tidak memungkinkan. Tawon nego. Jadi nek jenengan saumpami pengen mendapatkan istighfar dari malaikat, bukan istighfar dari wali loh, atau dari ulama, bukan dari para malaikat. Dengan sendirinya nek jenengan hadir majelis taklim. Terus wonten tambahan malih di atas pahala melayat 1000 jenazah. Kalau tanggut malih yang pernah melayat sampai 100 jenazah angkat tangan. 100 riyan niki dereng 500 kula. Dereng wonten. Niki 1000 jenazah. Sedangkan setiap jenazah kalau jenengan bisa bisa ikut nyolati, itu pahala segunung Uhud. Kemudian bisa ngelayat sampai ke kuburan, itu segunung Uhud. Kemudian jenengan tunggu sampai dikuburkan, itu segunung Uhud. Berarti berapa Pak? 3. Nek 1000 jenazah pinten Pak? 3000 langsung pokoknya. Pak Haji Eko 3000. Nih, kalau seandainya nih, kalau ngomong ngeteng, sopo-sopo sing hadir Ratibul Hajat dapat 3 juta. Kita hadir membuatan jenengan. Saanai digawa, yo nak 3 juta. Yo sa ibu digawa 3 juta. Kita. Nah, ini jenengan pikirkan.
pilih yang dunia sesaat nggak ke bawah atau pilih akhirat ke bawah selama-lamanya? Mau dipilih. Hidup niku pilihan, pilih yang mana? Pilih yang sesaat atau pilih yang selama? Hah? Kalau sukani alpat itu likur, okay? Kali hadiah sekali tasbih pilih pundi? Ya dua-duanya, ya alpat ya tasbih kan ya. Dunia beserta isinya jenengan raih genggam, pasti jenengan lepaskan ketika meninggal dunia. Tapi ini satu langkah jenengan ke masjid taklim, ketika jenengan masuk lihat mengiringi sampai akhirat, nggak akan habis di surganya Allah Subhanahu khalidina fiha. Makanya tadi saya buka jenengan nyuwun kali Allah, mudah-mudahan mboten lepas rasa cinta untuk hadir majelis taklim. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah, kekuatan zahir, kekuatan batin. Amin ya rabbal alamin. Bab sifatus shalah, bab menerangkan tentang sifatnya salat. Mangga singkat dari kitabnya. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Ini satu contoh dari kalangan hamba Allah di zaman Nabi yang umurnya barokah, waktunya barokah. 3 tahun mendapati Nabi, tapi hadis yang diambil di atas 5.000. Sahabat Abi Hurairah ya, jadi sahabat niku kathah sing meriwayatkan hadis, tapi sing paling kathah niki Abi Hurairah. Nek seingat kula urutane ngeten: Abi Hurairah pertama, kedua niku namine Ibnu Umar, ketiga Sayyidina Anas, keempat Sayyidah Aisyah, kelima Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, keenam naminipun Sayyidina namanya mantun Ibnu Abbas niku Sayyidina Jabir bin Abdullah. Baru yang terakhir namanya Sa'id Al-Khudri. Itu urutannya sahabat-sahabat sing paling kathah melihat hadis. Sekarang kita sebutkan, padahal sudah silam meninggal dunia. Ini ilmu agama. Apa ada yang menyebutkan inilah Fir'aun? Ada? Atau Qarun ada? Atau Namrud ada? Tidak ada. Orang itu kalau dengan dunia tunggu matinya saja. Kalau sudah mati hilang sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekaya apapun, punya kedudukan dunia sekaya apapun, tunggu ketika mati. Kalau sudah mati, lenyap namanya. Tapi kalau Bilal bin Rabah, namanya harum. Sahabat Abu Bakar namanya harum, diharumkan oleh Al-Quran, dikekalkan oleh Maha Zat yang mengekalkan beliau. Lihat, kalau jenengan acara hauliyah, gitu, ada nggak haul untuk yang paling kaya? Ada. Pernah jenengan lihat acara hauliyah? Kenapa orangnya paling sugih? Gak ono. Yang mendapatkan hauliyah itu kenapa? Alasannya ilmunya, karomahnya, takwanya, ibadahnya. Kenapa nggih? Namanya harum, disebut oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Khidmat agama Allah. Akan merasa termulia dia ketika dia memuliakan apa dimuliakan oleh Allah. Lah, yang dimuliakan oleh Allah itu agama. Dan tahu agama kalau kita mengaji ilmu agama. Sahabat Abu Hurairah 1.500 silam atau lebih, namanya harum, termaktub dalam kitab. Semua ulama pasti akan mendoakan radhiyallahu anhu. Kula panjenengan pengen minimal lah anak-anak kita dikirimi Fatihah, istri kita ngirimi Fatihah, minim duduk kita ngirimi Fatihah, apalagi Masya Allah sak desa ngirimi Fatihah untuk panjenengan. Makanya
monggo sareng-sareng nyuwun kalian Allah, semoga selalu diberi oleh Allah Ta'ala rasa cinta dengan ilmu agama. Ini sahabat Abu Hurairah ditanya, wahai Abu Hurairah, kenapa anda terbanyak mengambil hadis? Kata beliau, sebabnya dua. Monggo jenengan nek pengin kados sahabat Abu Hurairah, nah jenengan amalkan dua. Yang satu insya Allah jenengan bisa, yang kedua kelihatannya nggak bisa. Saya pun mengatakan nggak bisa yang kedua. Pengen yang satu nomor yang dua, pengen yang nomor pundi, yang satu nomor yang dua, dua-duanya. Yes, kita monggo diunjuk. Yang pertama kata beliau, hei sahabat Ansor, kamu disibukkan dengan ladang dan sawahmu. Saat kamu di ladang di sawah, aku dengan Rasulullah di majelisnya. Kamu dapat dunia, aku dapat agama. Hei sahabat muhajirin, antum semuanya disibukkan dengan dagang. Saat kalian sibuk di pasar, di toko-toko, aku sibuk dengan majelis Rasul. Kau dapat dunia, aku dapat agama. Yang pertama, kita sanggup. Loh, ya jadi kedua-dua nih lagi pertama kita wis angkat tangan jenengan. Nggak sanggup sepenuhnya, minimal 1% lah Pak. Alhamdulillah setiap Senin malam Selasa walaupun jaraknya Surabaya, bismillah, mudah-mudahan terang terus ya, ngoten. Luar biasa. Kalau kita nggak bisa, betul sakit, jenengan nggak ada pekerjaan, jenengan nggak ada tanggung jawab, tinggal niati ibadah selesai. Tapi minimal lah nderek mengikuti tiang-tiang riyen sing pados ilmu. Yang kedua niki angel, terus terang angel. Apa? Sahabat Abu Hurairah matur, ya Rasulullah, saya ini setiap kali dengar hadis panjenengan lupa, gampang lupanya. Bagaimana solusinya ya Rasulullah? Kata Rasul, selendangmu gelar. Selendangnya gelar. Berarti dulu sahabat nggih selendangmu gelar, serbanmu gelar. Wes, Rasulullah dicawuk ngeten tok. Wes, gon digawa. Setiap hadis setelah itu nggak pernah lupa. Golek tangan Rasulullah teng pundi samangi. Niki yang kedua sulit. Ada mami. Yang kedua jangan dapat ya kan rotibul haddad. Wala masih taklim nggak ada. Ternyata yang pertama. Berarti yang pertama. Yang kedua. Betul saja dengan cari-cari nggak ketemu. Yang pertama aja yang jelas, ada majelis taklim di mana-mana, manfaatkan untuk dengan cari pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihannya ilmu hadis para rawuh. Ilmu hadis beda dengan ilmu yang lainnya. Semua ilmu memiliki keutamaan tersendiri. Kalau dituake ilmu nahwu, ilmu alat itu punya keutamaan. Bahkan diterangkan kenapa orang-orang Nasrani itu kok kufur, karena nggak tahu ilmu nahwu, nggak tahu ilmu alat lah. Kok sakit mata Ustaz? Iya, mereka salah baca. Dalam kitab Injil mereka ada tulisan ana walatu Isa pakai tasdid, dibaca ana walatu Isa tanpa tasdid. Apa perbedaannya kalau ana walatu Isa pakai tasdid? Aku yang menyebabkan Isa lahir. Tapi kalau tasdidnya dihilangi menjadi aku melahirkan Isa. Nah, sehingga difahami Isa anak tuh keliru sebab tasdid. Yang
Yang kedua, dikutip dalam Injil, ana katanya ya nabi. Nah, Isa nabi. Isa itu nabiku kata Allah. Dibalik Isa bunayya. Isa itu anak laki-lakiku. Loh, perbedaan harokat, salah pemahaman, tetes orang kufur. Itu di bidang nahwu. Ilmu hadis kelebihan jenengan setiap datang ilmu hadis pelajaran mesti terdengar sallu ala nabi Muhammad. Nah, teng nahwu mboten wonten Pak pembahasan nih, enggak ada. Si bawah sallallahu alaihi enggak ada itu. Nahwu bedanya, ada bedanya sendiri. Ini untuk urusan ilmu membaca. Tapi kalau hadis, setiap kali ada hadis diucapkan sebelumnya pasti qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan sendirinya jenengan bersolawat. Dan solawat ini ketika jenengan ucapkan bareng-bareng itu beda dengan sendirian. Oke. Beda dengan apa sendirian. Nek bareng-bareng sing rontok merum melok bagian. Sinten apa? Merum. Sinten nggih tiyange? Rontok merum-merum iki melok entuk. Ki ngapa? Soale kegowo. Ya Rasulullah niki selawat dari Belitung 2 nomor 4. Bismillah. Sopo gak ono terus sapa kabeh mlebu, sing ngantuk ya mlebu, sing kriyep-kriyep ya mlebu gitu. Tapi nek selawat dhewean ya dengan harus tenaga yang super. Lho niku barokahe bareng-bareng. Ah, jamaah. Niki sebagai pemula kula mboten tuwa-tuwa tenang nggih. Terus idza kumta, Rasul bersabda, idza kumta, subhanallah. Ya, persis lafalnya. Nabi mengucapkan podo, gak kurang sedikit. Ini kelebihan. Idza kumta zaman dulu, zaman sekarang nggih idza kumta sama. Tinggal jangan menghadirkan. Loh, nek jenengan niku menghadirkan ilmu hadis, waduh sing ngomong Abdul Rauf nggih apa hasilnya nggak sesuai dengan keyakinan jenengan. Tapi nek jenengan ini hadis Nabi, ini kata-kata yang didhawuhkan Nabi, lho hasilnya nggih benten. Hasil banyak atau sedikit itu tergantung keyakinan. Paham nggih? Kalau contoh aki mantun niki dahar napa mboten? Tergantung keyakinan jenengan. Tapi jenengan yakini tetap dahar Pak. Idza kumta ketika kamu bangun ila sholati menuju sholat, fa asbighil wudu'a, maka sempurnakan wudu. Jenengan badhe sholat entar dulu sebelum sholat ada wudu, sempurnakan. Bagaimana menyempurnakan wudu? Belajar ngaji. Makanya tenggane kitab niku wonten keterangan, tapi kula mboten wonten praktek Pak. Ngeten keterangane. Nek kowe pengen ngerti wong ngerti ilmu atau tidak, berhenti di samping pintu masjid. Setiap kali ada orang lewat mantun jamaah tanyain rukun wudu ono piro. Engko sing iso jawab taruh di sebelah, yang nggak bisa jawab taruh di sebelah. Kamu akan dapati yang tidak tahu lebih banyak daripada yang tahu. Tapi saya nggak berani praktek. Jangan mantep Pak, monggo nek wani ya. Jangan pilih endi sing tahu rukun sholat, mana yang tahu sunnah sholat. Akhirnya kan dengan sendirinya kita akan merasa tawadhu. Apa yang kita sombongkan? Masalah wudhu saja kita nggak tahu, masalah sholat kita nggak tahu, kemudian nggak mau ngaji. Ya apa nih? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberi keikhlasan oleh Allah. Fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Berarti mana sempurnakan wudu?
meliputi, monggo diiling-iling, rukunnya, sunnahnya, adab-adabnya. Sebagian ulama itu beliau wudu kadang-kadang mendekati 1 jam baru selesai. 1 jam baru selesai. Kalau baru selesai karena tidak mau ketinggalan. Kalau rukunnya gampang, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, selesai. Apakah ini wudu yang sempurna? Betul. Kesempurnaan wudu mengikuti wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo nih wonten wekdal kita baru tadi membahas di musalla Islahul Mukminin baru bab sunnahnya wudu tentang siwak. Masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Terus masih ada waktu. Jenengan bisa mengkaji dengan sendirinya, atau jenengan bisa melihat video-video yang menerangkan tentang wudu, atau mudah-mudahan istiqomah dari majelis taklim semacam ini. Semoga berkah manfaat. Diterangkan ada orang dahulu Pak mengqadai sholatnya selama 60 tahun dikarenakan karena salah satu hal dalam wudu. Apa? Kinten-kinten tidak mengusap rambut kepala. Padahal mengusap rambut kepala itu Pak, kalau madhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu separuh dari 1 helai sudah cukup selama di area kepala. Ini ada orang Pak nih wudu nggak punya ilmu, ternyata sekian tahun, 60 tahun baru dapat ilmu kalau mengusap rambut kepala itu hukumnya rukun wajib. Sowan datang kiai, yai ini ya nopo kulo, nopo kulo sholat ternyata wudhu saya 60 tahun tidak mengusap rambut kepala, ya nopo sholat kulo. Islam menghukumi apa yang kelihatan, bukan memberatkan, karena ini tuntutan. Sampeyan ngodoi sholat 60 tahun, jangankan 60 tahun, 6 dino rasanya suka Pak. 60 tahun loh, saya kan tidak tahu kiai, tidak tahu itu dikategorikan udzur kalau satu di antara 2. Pertama, orang yang tidak tahu ulama, jadi hidupnya di tengah hutan, nggak ada tetangga, nggak ngerti masjid, nggak ngerti musola, nggak ngerti masjid taklim. Nah, sana baru dikategorikan kamu tidak tahu. Yang kedua, orang yang mu'allaf, baru masuk Islam. Kalau ada orang tidak masuk 2 definisi ini, namanya orang tidak tahu yang tidak dapat uzur dispensasi dari agama. Dari sini kita tahu porawuh bahwa ilmu agama niku penting. Ngapunten kula contohake. Wonten tiyang nggih nuruh tukang tolong aku gawe no omahmu deling deg. Setelah jadi ternyata kelewatan 1 tempat, dan itu tempat yang paling disukai sama majikan. Kira-kira majikannya ya napa Pak? Marah. Ini baru urusan rumah, bagaimana urusan rumah di surga Pak? Makanya monggo dengan sisa umur kita, ayo sekuat tenaga untuk hadir majelis. Tsumastaqbilal qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat. Fakabbir tsumma qra wallahu ta'ala a'lam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.